Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berdoa adalah bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa berdoa untuk orang lain, namun tidak semua doa bisa diberikan kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan mendoakan non-muslim? Doa yang seperti apakah yang bisa kita panjatkan untuk orang non-Islam? Lalu adakah doa yang tidak diperkenankan umat muslim dipanjatkan untuk mereka? Boleh mendoakan non-muslim. Mendoakan kebaikan orang lain tentu baik. Doa muslim kepada penganut selain Islam juga ternyata dibolehkan. Kita bisa mendoakan mereka agar sehat, dicukupkan rezekinya, atau lainnya. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Hasyiatul Kalyubi. Boleh mengamini doanya orang-orang non-muslim dan boleh mendoakannya, walaupun doa memohon ampunan atau maghfirah dan kasih sayang atau rahmat. Ini berbeda dengan keterangan dalam kitab Al-Azkar, kecuali mendoakan orang non-muslim yang sudah mati dalam keadaan kufur. Maka tidak boleh mendoakan agar dosa kufurnya diampuni. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Nawawi. Beliau berkata, tidak boleh mendoakan ampunan dan doa semisalnya yang tak boleh diucapkan untuk orang-orang non-muslim. Tetapi boleh mendoakannya agar mendapat hidayah, kesehatan, dan semisalnya. Doa yang diperbolehkan untuk non-muslim. Doa yang diperbolehkan untuk non-muslim adalah doa untuk mendapatkan hidayah. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, suatu hari Al-Tufail dan para sahabatnya datang. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kabilah Daus benar-benar telah kufur dan menolak dakwah Islam. Maka doakanlah keburukan untuk mereka. Maka ada yang mengatakan, mampuslah kabilah Daus. Lalu beliau bersabda, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendoakan kebaikan yang bersifat duniawi juga diperbolehkan. Hal ini pernah dicontohkan sahabat Nabi Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an menceritakan bahwa dia pernah berpapasan dengan seseorang yang gayanya seperti muslim. Lalu orang tersebut memberi salam kepadanya. Maka ia pun menjawabnya dengan ucapan, Wa'alaika warahmatullahi wabarakatuh. Maka pelayannya mengatakan padanya, dia itu seorang Nasrani. Lalu Uqbah pun beranjak dan mengikutinya hingga ia mendapatkannya. Maka ia berkata, sesungguhnya rahmat dan berkat Allah itu untuk kaum mukminin. Akan tetapi, semoga Allah memanjangkan umurmu, memperbanyak harta dan anakmu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam salam juga terdapat doa. Lalu bagaimana jika non-muslim mengucapkan salam? Nabi membolehkan menjawabnya. Hal ini sesuai dengan hadis beliau. Jika seorang ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan ucapan wa'alaikum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendoakan non-muslim agar diampuni dosanya saat masih hidup juga dibolehkan. Hal ini sudah dikabarkan dalam hadis. Abdullah bin Mas'ud berkata, seakan-akan aku sekarang melihat Nabi SAW bercerita tentang seorang Nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga bercucur darah. Dan yang mengusap darah tersebut dari wajahnya. Tapi ia tetap mengatakan, ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari. Terhadap kaumnya yang kafir, Rasulullah SAW pernah mendoakannya. Sahal bin Sa'ad mengatakan bahwa aku telah menyaksikan Nabi SAW saat gigi serinya patah, wajahnya terluka dan topi perang di kepalanya pecah. Sungguh aku juga tahu siapa yang mencuci darah dari wajahnya, siapa yang mendatangkan air kepadanya, dan apa yang ditempatkan di lukanya hingga darahnya mampet. Ia adalah Fatimah, putri Muhammad, utusan Allah yang mencuci darah dari wajah. Dan Ali radhiyallahu an yang mendatangkan air dalam perisai. Maka ketika Fatimah mencuci darah dari wajah ayahnya, dia membakar tikar. Sehingga ketika telah menjadi abu, ia mengambil abu itu lalu menaruhnya di wajah Rasulullah SAW hingga darahnya berhenti mengalir. Ketika itu beliau mengatakan, telah memuncak kemurkaan Allah atas kaum yang melukai wajah Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW diam sebentar dan mengatakan, ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Hadis riwayat Tabrani.
Doa yang tidak diperbolehkan. Mendoakan kebaikan di dunia bagi non-muslim itu dibolehkan, namun ada yang tidak dibolehkan. Mendoakan seorang non-muslim agar dosanya diampuni setelah mereka meninggal dalam keadaan kafir itu diharamkan. Para ulama menyepakatinya. Imam Nawawi mengatakan bahwa menyolati orang kafir dan mendoakan agar diampuni dosanya, maka itu merupakan perbuatan haram berdasarkan nas Al-Quran dan ijma'. Dalam kitab Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah rahimahullah membenarkan hal ini. Beliau mengatakan hal itu juga dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah secara tegas mengharamkannya. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 113. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan tentang boleh tidaknya seorang muslim mendoakan non-muslim. Walaupun ada perbedaan dengan penganut agama lainnya, Rasulullah SAW tetap hidup dan bergaul secara baik dengan siapa saja. Bahkan beliau mendoakan orang yang belum masuk Islam, orang-orang pun menaruh simpati pada orang lain. Saat beliau kehausan, seorang Yahudi memberikan beliau air minum dan orang itu didoakan. Hal ini sesuai hadis dari Anas radhiyallahu an bahwa tatkala Nabi membutuhkan minum seorang pria dari kalangan Yahudi memberinya air, Rasulullah pun membalasnya dengan doa semoga Allah memperelok dirimu. Orang Yahudi tersebut pun tidak beruban sampai meninggal berkat doa Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.